Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata tentang pengalaman seseorang berjumpa dengan bangsa gaib dalam segmen Alam Lelembut. Nah, kali ini kita mundur jauh di tahun 70-an akhir, di mana pada masa-masa itu pasti banyak interaksi dengan makhluk gaib, seperti pengalaman Pak Badru ketika diminta datang ke sebuah rumah sakit daerah untuk memandikan jenazah pada malam hari. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kisah mistis nyata ini terjadi sekitar tahun 1979 yang diceritakan kembali oleh salah satu korban rumah sakit gaib ini. Kisah ini terjadi di salah satu kota di Jawa Tengah. Pak Badru, itulah nama orang yang menceritakan kisah mistis ini. Beliau berprofesi sebagai tukang memandikan jenazah di salah satu rumah sakit swasta. Di tahun 1979, kota itu masih sepi. Tidak seramai sekarang. Pak Badru asli dari kota tersebut, lahir dan besar di kota itu. Memandikan jenazah adalah profesi sehari-hari Pak Badru. Setiap saat, beliau selalu siap dipanggil pihak rumah sakit untuk memandikan jenazah. Entah waktu tengah malam atau subuh, beliau selalu profesional dengan pekerjaannya. Tidak pernah mengeluh, selalu siap setiap saat. Karena yang namanya orang meninggal datangnya tiba-tiba. Sudah sering dia memandikan jenazah tengah malam dan tidak ada perasaan takut sama sekali. Karena Pak Badru sudah 12 tahun berprofesi sebagai tukang memandikan jenazah. Jadi, baginya memandikan jenazah hal yang biasa saja. Berbeda dengan kita yang tidak pernah memandikan jenazah, apalagi tengah malam. Pasti merinding banget ya. Suatu hari di waktu menjelang senja, pimpinan rumah sakit tempat ia bekerja mendapatkan panggilan telepon dari salah satu rumah sakit milik daerah yang intinya meminta tolong untuk meminjamkan tukang memandikan jenazah ke rumah sakit tersebut. Karena maghrib itu, rumah sakit milik daerah tersebut salah satu pasiennya ada yang meninggal. Dan orang yang biasa memandikan jenazah di rumah sakit tersebut sedang cuti karena sakit. Singkat cerita, Pak Badru setelah sholat maghrib langsung melaksanakan perintah pimpinannya. Beliau meluncur ke rumah sakit yang sudah disebutkan oleh atasannya tadi. Dengan menaiki sepeda ontel yang setiap kali dikayuh selalu berbunyi. Ya, maklumlah, sepeda tua inventaris dari rumah sakit tempatnya ia bekerja. Sudah 9 tahun sepeda itu setia mengantarkan Pak Badru kemana saja. Jalanan sepi sunyi dan gelap. Kanan kiri jalan raya berdiri kokoh pohon-pohon asem yang umurnya kira-kira sudah 20 tahunan. Tahun 1979, jalan raya tersebut belum dipenuhi lampu-lampu penerangan jalan seperti sekarang ini. Hanya 5 kali ia bersimpangan dengan pemotor atau pemobil. Dan sesekali suara burung hantu dari kejauhan mengiringi perjalanannya. Dia terus mengayuh sepedanya. Makin lurus semakin gelap dan semakin sepi. Pak Badru pun heran, semakin lurus jalanan, semakin sunyi dan sepi. Tidak berpapasan dengan pengguna jalan lainnya sama sekali. Hanya suara burung hantu yang masih terdengar di telinganya. Dan sesekali dari jauh terdengar suara lolongan anjing liar yang melengking dan nyaring. Tahun 1979, kota itu memang masih sepi. Kanan kiri jalan raya masih banyak kebun-kebun yang tidak terurus, yang ditumbuhi pohon-pohon bambu liar yang rimbun. Menambah suasana sepanjang jalan raya tersebut terasa seram. Tidak ada lampu penerangan jalan. Yang ada, rimbunnya pohon bambu yang sesekali mengeluarkan suara karena tiupan angin malam yang membuat batangnya saling bergesekan dan menimbulkan suara-suara seperti jeritan-jeritan lirih. Tidak terasa, rumah sakit yang ditujunya sudah terlihat oleh mata Pak Badru.
Seketika itu, ia menghentikan kayuhannya sambil matanya fokus menatap ke depan, memastikan bahwa bangunan dari kejauhan itu adalah rumah sakit yang dituju. Setelah mata Pak Badru memastikan bahwa bangunan di kejauhan tersebut rumah sakit, dia melanjutkan mengayuh sepedanya. Kali ini, kayuhannya lebih cepat dan bersemangat supaya lekas sampai di rumah sakit tersebut. Di pikirannya Pak Badru hanya satu, yaitu menyelesaikan tugas dari atasannya sesegera mungkin lalu pulang. Kedua kakinya terus mengayuh dan mata Pak Badru tetap fokus ke depan, dengan kepala agak mendongak karena letak bangunan rumah sakit tersebut di dataran agak tinggi. Meskipun jaraknya masih agak jauh, tapi samar-samar dari kejauhan tampak jelas bahwa bangunan besar tersebut adalah rumah sakit. Akhirnya, sampailah ia di depan pintu gerbang rumah sakit tersebut. Halaman rumah sakit itu sangatlah luas, tapi sangat sunyi. Teras rumah sakit hanya diterangi lampu bolam, karena dulu lampu neon belum populer. Pak Badru menuntun sepedanya dan memarkirkan di samping mobil jenazah yang sudah ada di situ dari tadi. Ia melangkahkan kakinya ke teras rumah sakit tersebut sambil matanya tidak henti-hentinya melihat sekeliling dengan raut wajah agak bingung. Karena dalam hatinya berkata, rumah sakit sebesar itu sepi sekali. Dia mendekat ke ruang resepsionis yang bersebelahan dengan teras rumah sakit tersebut, berharap ada penjaga yang bisa memberi petunjuk di mana jenazah yang akan dimandikannya. Lega hati Pak Badru. Ternyata ada wanita yang menjaga ruangan tersebut. Dan tidak pakai lama ataupun tanpa basa-basi, Pak Badru langsung bertanya kepada wanita yang menjaga ruangan resepsionis tersebut, yang kira-kira usianya 25 tahun. "Selamat malam, Bu. Saya mau tanya, pasien atas nama Pak Subali yang tadi meninggal berada di ruangan sebelah mana ya? Karena saya tadi disuruh ke sini untuk memandikan jenazahnya." Wanita itu masih membelakangi Pak Badru. Dia tidak membalikkan badannya sama sekali, karena wanita tersebut sedang sibuk mencari arsip di laci meja tulis kayu jati. Sambil duduk, tiba-tiba wanita itu bicara dengan nada pelan dan agak lirih. "Bapak lurus saja terus, lalu belok ke kiri. Lewati kamar mayat, jenazahnya ada di ruangan sebelah kamar mayat." "Terima kasih, Bu," ucap Pak Badru semangat. Tanpa pikir panjang, Pak Badru langsung bergegas melangkah masuk ke lorong rumah sakit. Dan sepanjang lorong tersebut hanya diterangi lampu bolam saja. Ia terus melangkah sesuai arahan wanita penjaga tadi. Lorong tersebut tampak panjang, sampai Pak Badru melambatkan langkah kakinya. Karena bingung, dia belum menemukan juga belokan ke kiri, dan matanya masih tetap fokus memandang ke depan. Sesekali dia menengok sekeliling lorong rumah sakit tersebut yang semuanya terlihat hitam gelap gulita. Hanya lorong rumah sakit yang diterangi lampu bolam. Pada saat ia akan melangkahkan kakinya lagi, tiba-tiba dari arah belakang ada suara pintu dibuka. Suara pintu itu mengagetkan Pak Badru, karena sebelah kanan lorong tersebut adalah kamar-kamar pasien yang terdapat banyak pintu. Sedangkan sebelah kiri lorong rumah sakit tersebut adalah tanah lapang yang gelap gulita. Spontan Pak Badru menoleh ke belakang, ke arah suara tersebut berasal. Baru saja menoleh ke arah pintu yang dibuka, orang yang baru keluar dari ruangan tersebut sudah jauh jaraknya dengan Pak Badru. Pak dokter, tunggu Pak, saya mau tanya." Ia memanggil dengan suara keras sambil agak berlari. Tapi anehnya, jaraknya masih tetap jauh meskipun dia berlari pelan mengejar dokter misterius tersebut yang hanya berjalan cepat. Laki-laki misterius itu sepertinya seorang dokter, karena berpakaian serba putih layaknya seragam dokter. Akhirnya, orang tersebut menghilang dari pandangannya Pak Badru, lenyap ditelan kegelapan lorong rumah sakit yang minim pencahayaan. Hanya lampu-lampu bolam 5 watt yang masih setia menemani Pak Badru di sepanjang lorong rumah sakit itu. Akhirnya, ia berhenti mengejar laki-laki tersebut dan kembali berbalik arah untuk kembali ke titik tadi saat ia berhenti sejenak. Sambil melangkah, dia sesekali menengok ke pintu-pintu kamar rumah sakit yang semuanya tertutup rapat, yang ada di sebelah kiri sepanjang lorong rumah sakit. Dengan rasa penasaran dan juga harapan,
ia berhenti di salah satu depan pintu kamar rumah sakit tersebut, yang semua pintunya terbuat dari kayu jati tebal bercat warna putih usang. Berharap ada orang di dalam kamar rumah sakit tersebut untuk ditanyai sebagai penunjuk arah. Begitu kamar rumah sakit tersebut dibuka pelan-pelan, ia kaget karena ia melihat di atas ranjang yang terbuat dari besi hanya ada kain kafan yang di atas bawahnya sudah diikat, tetapi tidak ada jenazahnya. Kain kafan tersebut bentuknya memanjang. Kalau dilihat dari kejauhan, persis seperti pocong yang sedang berbaring di atas ranjang-ranjang tersebut. Untuk memastikannya lagi, Pak Badru melangkah lebih dekat ke ranjang-ranjang besi itu. Ternyata memang benar penglihatannya. Yang di atas ranjang tersebut semuanya hanya kain kafan yang sudah dipocong atas dan bawahnya. Di kamar pasien tersebut ada 4 ranjang besi, dan ke semua ranjang tersebut di atasnya ada kain kafan yang sudah dipocong, tetapi tidak ada jenazahnya. Bergegas ia melangkah keluar dari ruangan tersebut. Dengan cepat tangan kanannya meraih daun pintu. Ketika tangannya akan memutar daun pintu, tiba-tiba dari luar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu tersebut. Suara itu berulang-ulang beritme lambat. Spontan, sekujur badannya berubah jadi kaku, mematung di depan pintu. Matanya melotot kaget memandangi pintu tersebut yang sepenuhnya terbuat dari kayu jati tanpa celah. Dan tangannya masih kaku memegang erat daun pintu. Sejenak suasana hening. Suara ketukan pintu terhenti. Dia sedikit lega. Tapi ketika Pak Badru akan menghela nafas, tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan pintu dari luar. Kali ini suaranya lebih keras dan beritme cepat. Suasana hati Pak Badru pun kembali tegang. Kali ini tangannya lebih erat memegang daun pintu dan seluruh badannya direbahkan ke pintu tersebut dengan maksud untuk menahan pintu kalau ada dorongan dari luar. Otaknya semakin berpikiran yang macam-macam, tapi ia berusaha tenang dan dia memulai membaca ayat kursi. Perlahan suara ketukan pintu itu pun berhenti dan tidak terdengar lagi. Setelah Pak Badru menunggu sejenak memastikan sudah tidak ada yang mengetuk lagi, ia memberanikan diri membuka pintunya sedikit sambil menjulurkan kepalanya keluar, menengok ke kanan dan ke kiri. Dan alhamdulillah, di sekitar pintu tidak ada siapa-siapa. Pak Badru pun melangkahkan kakinya keluar dari kamar pasien tersebut secara perlahan. Dia melanjutkan perjalanannya yang tadi. Di lorong rumah sakit yang cahayanya redup, sambil mulutnya komat-kamit membaca doa-doa yang ia bisa. Setelah kejadian tadi, wajahnya terlihat tegang. Anehnya, masih melangkah sebentar kira-kira 20 meter dari kamar pasien tadi, di depan tampak ada belokan lorong ke kiri. Pak Badru pun dalam hatinya heran. Tadi lama berjalan gak ketemu-ketemu belokan ke kiri. Ini kok belokan ke kiri sepertinya dekat sekali. Hati Pak Badru bergumam seperti itu. Tapi Pak Badru mencoba berpikiran positif supaya hatinya tenang. Mungkin itu perasaanku saja karena aku kurang istirahat, kata hatinya lagi mencoba menenangkan dirinya sendiri. Maklum, ia sudah 2 hari ini begadang karena mendapatkan panggilan memandikan jenazah tengah malam berturut-turut. Dan di rumah sakit tersebut adalah panggilan ketiga dalam seminggu terakhir ini untuk memandikan jenazah di malam hari. Akhirnya, sampai juga dia di ruangan yang tadi diarahkan oleh wanita penjaga yang ada di ruang resepsionis depan. Untuk memastikannya, Pak Badru berdiri melangkah sejenak. Di samping sebelah kanannya ada pintu yang ukurannya lebih besar dari pintu-pintu yang lainnya. Kira-kira tinggi pintu tersebut 3 meter. Berbentuk pintu kembar yang masing-masing pintunya lebar 2 meter. Jadi, lebar keseluruhannya ada 4 meter. Pintu tersebut tampak menyeramkan, berpolitur warna coklat tua. Ia memutar badannya ke kanan. Jadi sekarang posisinya berhadap-hadapan tepat dengan pintu besar tersebut yang terbuat dari kayu jati tebal. Dia perlahan-lahan mendongakkan kepalanya ke atas dan berhenti mendongak.
ketika matanya menemukan tulisan kamar mayat di atas pintu tersebut. Akhirnya hati Pak Badru yakin bahwa ruangan yang ada di sebelah kamar mayat itu adalah ruangan yang ada jenazahnya yang harus segera dimandikannya. Dia segera melangkah ke ruangan tersebut, berharap tugas atasannya malam itu cepat selesai. Pelan-pelan Pak Badru membuka pintu tersebut sambil dalam hatinya mengucapkan salam. Setelah ia masuk ruangan tersebut, ternyata di atas tempat tidur yang terbuat dari beton yang masih berwarna alami semen, ada tubuh telanjang dada yang bawahnya cuma memakai sarung motif kotak-kotak. Perlahan Pak Badru mendekati mayat itu untuk memastikan bahwa kondisi mayat tersebut sudah siap untuk dimandikan. Sebenarnya dalam hatinya merasa tidak nyaman dengan ruangan itu karena pencahayaannya kurang terang, seperti lampu 5 watt. Padahal ruangan tersebut lumayan luas. Jadi di ruangan itu cahaya di sekitarnya remang-remang. Hanya pencahayaan di bagian mayat dan sekitar mayat yang lumayan terang, karena lampu bolam di ruangan tersebut letaknya pas di atas badan mayat. Sedangkan sudut-sudut ruangan tersebut gelap, tidak terkena pencahayaan. Seperti biasa, sebelum dia melaksanakan ritual memandikan mayat, tidak lupa ia membaca-baca doa lebih dahulu. Di sampingnya berdiri gentong tanah liat agak besar yang berisi air. Gentong tersebut bertumpu bersebelahan dengan tempat si mayat terbaring. Dengan segera Pak Badru mengayunkan gayungnya melakukan siraman pertama kepada mayat tersebut. Tangan kanan memegang gayung, sedangkan tangan kirinya mengusap-usap muka si mayat yang seorang laki-laki berkumis kisaran umur 55 tahun. Mata Pak Badru tetap fokus memandangi wajah si mayat tersebut, memastikan semua bagian kepala sudah bersih. Ketika dia sedang fokus memandikan tubuh mayat tersebut, tiba-tiba dari pojok belakangnya berdiri, tepatnya di sebelah kiri, ada suara tokek yang berbunyi sangat nyaring. Pak Badru sedikit dikagetkan suara tokek tersebut yang tiba-tiba berbunyi nyaring di belakangnya. Seketika itu pula, tangannya sejenak mematung di atas jenazah tersebut. Semakin lama, suara tokek tersebut semakin dekat di telinga sebelah kirinya. Berulang-ulang suara tersebut masuk ke telinganya Pak Badru. Dia masih berdiri mematung, telinganya mengawasi suara tokek tersebut, yang semakin lama ritmenya semakin cepat. Kepala yang dari tadi tertunduk mematung dengan kedua mata sedikit panik. Akhirnya dengan sigap, kepalanya terangkat lurus, langsung menoleh ke bagian kiri pojok belakang ruangan tersebut yang gelap gulita. Dan anehnya, ketika ia menoleh ke belakang dan melemparkan pandangannya ke sudut ruangan tersebut, suara tokek itu langsung berhenti. Padahal tadi suaranya sangat jelas, seperti ada di belakang pas kepalanya. Meskipun dengan mata sedikit ketakutan, ia agak lama menatap sudut ruangan tersebut demi menghilangkan rasa penasarannya. Dan suara tokek itu pun sudah tidak bersuara lagi. Pak Badru melanjutkan kembali aktivitasnya, berharap malam itu tugasnya segera selesai. Pak, tiba-tiba dari belakang sebelah kanan suara itu muncul dengan kerasnya, sampai badan Pak Badru merajuk. Spontan ia berdiri mematung menahan takut. Dengan sekujur badan agak gemetar dan terlihat peluh keringat mengalir dari kedua sisi wajahnya. Bapak siapa? Tanya Pak Badru memberanikan bertanya setelah tadi mematung sejenak dengan posisi masih menghadap ke mayat yang sedang dimandikannya. Bibirnya agak bergetar, kedua matanya panik ketakutan. Sepertinya ia ingin lari saja dari ruangan tersebut. Tetapi kedua kakinya terasa kaku, serasa kakinya terbuat dari semencor. Hentikan, Pak. Aku belum mati. Tolong aku, Pak. Jawaban memohon suara pelan dan lirih itu terdengar jelas di telinga kanan Pak Badru. Dia merasa sepertinya ada mulut yang mendekat ke bagian belakang telinganya. Suara laki-laki itu sangat jelas, meskipun lirih dan pelan. Tolong, jangan ganggu saya.
Saya hanya menjalankan pekerjaan saya saja. Timpal Pak Badru dengan bibir gemetar dan badan masih kaku mematung. Dia belum berani menengok ke belakang, melihat siapa gerangan suara laki-laki itu yang jika didengar dari suaranya, laki-laki tersebut kisaran umur 55 tahun. Tolong Pak, saya ingin pulang. Antarkan saya pulang Pak. Rengekan suara laki-laki tersebut sambil menangis sedih. Tolong Pak, antarkan aku pulang. Aku belum mau mati. Sepertinya suara laki-laki itu tidak peduli dengan permintaan Pak Badru untuk tidak mengganggunya. Suara itu terus merengek seperti itu sampai Pak Badru tidak kuat sendiri karena suara pelan tersebut terdengar di belakang telinganya persis. Pada saat hatinya sedang tegang-tegangnya ingin lari, tiba-tiba tangan sebelah kiri mayat yang sedang dimandikannya itu mencengkram pergelangan tangan kanan Pak Badru. Spontan dia merajuk, langsung lari sekuat tenaga meninggalkan mayat yang ada di depannya itu. Untungnya cengkraman tangan mayat itu bisa dilepas sehingga Pak Badru bisa lari dari tempat itu. Ia merasa lega sudah meninggalkan ruangan itu. Dia tidak peduli tugasnya belum selesai. Yang ada di pikirannya hanya satu, keluar dari rumah sakit tersebut dan pulang. Setelah dengan sigap menutup rapat pintu ruangan tersebut, ia lari secepat mungkin menyusuri lorong rumah sakit yang remang-remang. Ketika dia hampir sampai di teras luar rumah sakit, tiba-tiba pintu keluar yang terbuat dari teralis besi yang letaknya di antara teras dalam dan teras luar tertutup dengan sendirinya. Otomatis Pak Badru tidak bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Padahal teras bagian luar sudah di depan matanya. Kedua tangannya mencoba membuka pintu teras tersebut dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia saja. Wajahnya semakin panik dan sekujur tubuhnya mandi keringat. Ketika kedua tangan Pak Badru sedang sibuk membuka pintu besi teras tersebut, tiba-tiba dari arah belakang ada suara wanita. Bapak mau kemana? Bapak sudah masuk ke sini, tidak boleh pergi. Sontak Pak Badru mematung sejenak, perlahan membalikkan badannya. Ternyata suara itu berasal dari wanita yang jaga di ruangan resepsionis yang berpakaian suster serba putih. Mata Pak Badru melotot panik dan punggungnya semakin rapat ditempelkan ke pintu besi yang ada di belakangnya. Badannya menjadi kaku. Wanita tersebut ternyata tidak punya mata, dan dari kedua lubang matanya dipenuhi belatung sampai meluber keluar berjatuhan ke bawah. Kali ini Pak Badru sudah tidak kuat lagi. Ia seketika itu juga pingsan di tempatnya berdiri. Singkat cerita, ia tersadar dengan sendirinya setelah air hujan pagi itu mengguyur badannya. Ternyata dia sedang tertidur di atas lahan bekas rumah sakit tua yang hanya tersisa pondasi-pondasinya saja, sedangkan atap dan temboknya 85% sudah roboh semua. Begitu ia sadar, dia langsung beranjak berdiri dan lari menghampiri sepedanya yang ada di sebelahnya, yang hanya terpisah 8 meter dari tempat ia pingsan. Singkat cerita, setelah ia sampai di depan rumah dengan wajah lelah dan belum sempat masuk ke dalam rumahnya, ia ditanyai tetangga sebelahnya. Selama 3 hari kemana saja Pak? Kok tidak kelihatan? Pak Badru pun kaget. Ternyata dia baru sadar sudah meninggalkan rumahnya selama 3 hari. Padahal ia merasa hanya semalam di rumah sakit gaib tersebut. Sekian kisah nyata ini saya ketik sesuai penuturan dari Pak Badru sebagai korban langsung. Terima kasih yang sudah menyimak. Itulah dia kisah nyata yang dialami oleh Pak Badru 30 tahun yang lalu. Sengaja nama kotanya tidak disebutkan atas permintaan dari Pak Badru. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.